Ya, di kegiatan uji coba LRT Kamis 10 Agustus kemarin, Presiden Joko Widodo juga kembali menyoroti kemacetan yang kerap terjadi di kota-kota besar di Indonesia. Setiap hari, masyarakat Indonesia harus berhadapan dengan kemacetan dan polusi udara. Menurut Jokowi, perpindahan masyarakat untuk menggunakan transportasi umum dari kendaraan pribadi ke transportasi umum ini begitu diharapkan terjadi untuk mengurangi kemacetan dan polusi karena kepadatan kendaraan di jalan-jalan di kota besar di Indonesia. Nah, tentunya kita harapkan LRT, MRT, dan seluruh inisiasi pemerintah untuk terus mendorong masyarakat naik transportasi umum akan niscaya mengatasi masalah kemacetan di kota besar seperti Jakarta. Namun sebenarnya seperti apa sih keadaan macet di Indonesia saat ini? Seberapa besar kita rugi karena macet? Bagaimana juga ranking kemacetan kota besar Jakarta dibandingkan kota besar lainnya di dunia? Dan kira-kira gimana sebenarnya evaluasi dari regulasi-regulasi untuk ngilangin kemacetan di Jakarta? Seefektif apa? Yuk kita coba bedah di ruginya bikin ngeri, macet Jakarta butuh solusi. Sembari menyambangi stasiun Duku Atas buat uji coba LRT Kamis kemarin, Jokowi menekankan lagi semakin pentingnya nih buat masyarakat beralih ke transportasi umum. Bahkan beliau juga bilang kerugian material besar dirasakan Indonesia bila kemacetan terus terjadi. Dia bahkan bilang per tahunnya Indonesia itu rugi hampir 100 triliun rupiah karena kemacetan. Kerugian itu pun juga baru mencakup macet di kawasan Jabodetabek dan Bandung Raya saja. Nah, ini seperti yang dikutip dari Presiden Jokowi Kamis kemarin. Karena kerugian kita per tahun hampir 100 triliun rupiah karena kemacetan di Jabodetabek dan Bandung. Setiap tahun loh rugi kita hampir 100 triliun rupiah. Nah, 100 T. Kita bedah lagi angka ini dari mana? Kita tahu kemacetan selain tentunya bikin stres, juga bikin inefisiensi ekonomi yang begitu tinggi. Selain waktu terbuang, apalagi kota metropolitan ini kan kita selalu berpacu dengan waktu karena quote unquote time is money. Terus tentunya macet juga significantly mengurangi jam kerja atau belajar, pemborosan bensin, peningkatan polusi, dan hilangnya pendapatan. Jadi all in all, estimasinya di Jabodetabek dan Bandung, kerugian untuk ekonomi dihitung-hitung hampir 100 triliun. Nah, ini kata Pak Jokowi sendiri. Bayangkan kalau masalah kemacetan ini bisa benar-benar diatasi, pasti manfaatnya berlipat ganda banget, gak hanya buat ekonomi, bahkan terutama untuk psikologis warga-warga dan masyarakat Indonesia terutama yang di kota besar. Nah, selanjutnya kita berusaha menakar-nakar gitu ya. Sebenarnya bagaimana sih macetnya Jakarta, kota besar Jakarta, Jabodetabek dan Bandung gitu ya, dan juga macetnya dunia. Nah, di sini saya akan ambil dari TomTom Traffic Index. Ini adalah suatu traffic index yang selalu berusaha menakar seperti apa sih keadaan kemacetan di kota-kota besar di dunia. Dia itu pakai indikator dalam 10 km jarak kira-kira bisa ditempuh dalam waktu berapa menit. Nah, ini kita masuk dalam peringkat ke-9 di Asia, termacet seluruh Asia. Di atas kalau kita lihat ada Bengaluru di India, ada Jepang di Sapporo, ada Taichung di Taiwan, Manila, Nagayo, dan Kaohsiung. 9 terbesar dan termacet gitu ya di Asia sendiri. Sedangkan kalau di dunia kita memang belum masuk ke dalam 10 besar. Kalau kita lihat ada beberapa kota-kota besar yang signifikan dan terkenal juga. Nah, mungkin dengan macetnya juga ya karena mereka sangat padat penduduk dan aktivitas seluruh tumpak ruak di sana. Ada London, Bengaluru, Dublin, Sapporo, Milan, Pune, Bukares, Lima, Manila, dan Bogota. Indonesia sendiri, Jakarta sendiri itu di seluruh dunia adalah kota 29 termacet di dunia. Nah, sebenarnya ini tidak membanggakan, namun tentunya juga bisa menjadi perhatian untuk kita bersama. Seperti masalah lainnya, kita ketahui sebenarnya masalah kemacetan ini adalah masalah yang struktural. Kita bisa bilang alasannya apa sih? Padatnya kendaraan yang melebihi kapasitas jalan. Terus jumlah kendaraan pribadi bertambah terus tiap tahunnya namun kapasitas jalan nggak berubah dan nggak nambah. Semakin padat suatu kota akan membuat mobilitas masyarakat yang melewati jalan juga semakin banyak. Kira-kira apa saja yang sudah pemerintah lakukan gitu ya untuk mengatasi macet? Mungkin untuk mereka yang segera ingin beralih ke transportasi umum tentunya adalah pengadaan transportasi umum yang memadai, LRT, MRT, dan lain-lainnya. Lalu di satu sisi juga ada regulasi seperti lalu lintas, ganjil genap, dan lain-lainnya yang kita harapkan juga mengurangi kemacetan. Walaupun ya sesama warga Jakarta merasa apakah juga signifikan atau tidak, kita lihat juga seperti apa gitu ya dalam implementasinya. Hunian TOD atau Transport Oriented Development, di mana masyarakat bisa tinggal di daerah atau kota-kota atau public housing yang memang sangat dekat dengan transportasi dan mengharuskan para masyarakat hanya tinggal menggunakan transportasi umum saja. Jadi memberikan kemudahan untuk mobilisasi tanpa menggunakan mobil pribadi. Ini juga sangat signifikan diharapkan. Lalu juga wacana WFH.
Jadi bagi perusahaan-perusahaan bisa saja memberikan fleksibilitas kepada karyawannya untuk WFH instead of keluar dan bisa menghemat banyak waktu dan juga biaya tetap bekerja dari rumah. Selanjutnya adalah yang mungkin regulasi terbaru dan tentunya benar-benar sangat digencarkan oleh pemerintah sendiri adalah pemindahan ibu kota Jakarta ke IKN ke Kalimantan. Kita harapkan ya juga sebenarnya bisa ada kemerataan dalam aktivitas masyarakat karena kita semuanya juga tahu bahwa sekarang di Indonesia seluruh aktivitas mau ekonomi, mau leisure, mau bisnis, mau tempat tinggal semuanya di Jakarta. Nah, kita sebagai masyarakat bisa juga ambil andil untuk mencegah semakin macetnya dan semakin polutannya Jakarta dengan mulai mengambil langkah-langkah bijak yang bisa dilakukan secara kolektif, yaitu naik transportasi umum, berjalan kaki jika jarak dekat, apalagi mengingat fasilitas transportasi umum yang nyaman juga semakin gencar disediakan oleh pemerintah. Nah, satu sisi juga untuk swasta, perusahaan yang memiliki jam kerja fleksibel juga dianjurkan bisa menerapkan sistem WFH untuk karyawannya. Dan satu sisi pemerintah juga tengah menyiapkan IKN di Kalimantan sebagai salah satu langkah pemerataan ekonomi dan aktivitas masyarakat. Jadi keywordnya pemerataan ekonomi dan aktivitas masyarakat. Biar nggak semua aktivitas masyarakat Indonesia sumpek di Jakarta atau kota besar di sekitar Jakarta saja. Nah, di satu sisi kita harapkan seluruh regulasi yang dikerahkan pemerintah untuk mengatasi kemacetan bisa step by step mengatasi kemacetan yang ada, butuh proses namun dengan keterlibatan seluruh stakeholders bersama-sama mengurangi macet, tidak ada hal yang mustahil.